viewers, para sahabat, para penonton. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para viewers, para sahabat, para penonton dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan daripada Rabbul Alamin, Raja dari segala raja alam semesta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terus ya dari para viewers, para sahabat semua yang muslim dengan bacaan selawat. Kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan daripada Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Ya para viewers, para sahabat semua, saya membuat video ini ingin menjawab kemarin itu ceritanya saya kolaborasi podcast gitu ya bersama Fiona pada siapa Paku Sadewo ya. Fiona Paku Sadewo. Terus di situ ada muncul pertanyaan mengenai tentang saya. Kemarin itu Bang Ana masih membantu Idris masalah kasusnya Sofia gitu ya. Terus sekarang kok gimana kok kayak gini gitu, kok sudah sama Fiona dan sebagainya, banyak pokoknya mengarahnya kemana saya juga nggak begitu paham pertanyaan itu. Tapi saya sedikit memahami, mungkin hal itu bisa membuat netizen itu bertanya-tanya mengenai tentang itu. Jadi di sini saya akan menjawab sedikit. Yang saya jelaskan dulu, saya pernah jelaskan di Ustadz Farhan Official bahwasanya saya di sana itu cuma membantu perjuangannya beliau, memberi edukasi ke publik lewat media sosial, khususnya YouTube gitu ya, membantu beliau, visi misinya beliau yang dakwah gitu ya. Jadi saya membantu di salah satu sayap juangnya beliau di bidang YouTube, yaitu Ustadz Farhan Official. Ya namanya membantu ya para viewers, para sahabat semua. Kalau saya bisa ya saya bantu, tapi kalau saya nggak bisa ya nggak dibantu. Jadi seperti itu intinya. Kan judulnya sudah membantu. Jadi ya pokoknya seperti itu, nggak usah bingung para netizen, para viewers, para sahabat semua, nggak usah bingung dengan hal-hal seperti itu. Anam XPT ya tetap di Anam XPT Official, itu pastinya seperti itu. Dan ini kita mau berangkat ke, ini dapat panggilan ya, aku tadi diajak ketemuan sama dukun ya, siapa lagi kalau tidak dukun naga kuning, tetap dendam. Dan dibalik itu ada Nyi Teluh, dan aku juga nggak begitu mempelajari dibalik Nyi Teluh itu ada siapa. Pokoknya kekuatannya sangat besar. Dia itu dibayar orang untuk menyakiti orang lain. Misalkan ada misalkan saya sakit hati dengan pacar saya gitu ya, saya nggak tahu membalasnya dengan cara apa, saya membayar naga kuning, membayar Nyi Teluh untuk menyakiti orang, untuk menyantet orang. Terus pertanyaannya, santet itu apakah memang ada gitu? Itu yang sering dipertanyakan oleh para viewers, para sahabat semua. Ya saya sebagai orang Jawa, saya meyakini memang ada penyakit non medis seperti santet. Kok bisa? Sistemnya bagaimana? Cara kerjanya bagaimana? Ya makanya para viewers, para sahabat semua, kalau belum tahu 100% tentang suatu hal, jangan sekali-kali mengejas, wah itu halu, wah itu ini dan sebagainya, wah konten-konten seperti itu pembodohan dan sebagainya. Terus publik mana yang bodoh setelah melihat konten-konten seperti itu? Justru para viewers, para sahabat semua yang terhormat, ketika melihat konten seperti itu terus kemudian keluar kata-kata yang kotor dari mulut para viewers, para sahabat semua, belum khusus untuk para haters, itu sebenarnya kalian itu tanpa melihat konten seperti itu memang sudah bodoh gitu. Karena apa? Ya kalian memperlihatkan kebodohan kalian dengan cara yaitu tadi komentar kotor di channelnya orang, di kanalnya orang. YouTube itu apa sih? YouTube itu tempat untuk berkreasi, tempat untuk berkarya. Kalau di yang saya tahu, kalau di Ujang Bustami kan mensiarkan sholawat. Dengan cara apa? Dengan cara YouTube. Karena memang ya dunia sekarang, para viewers, para sahabat semua, itu dunia digital gitu. Jadi orang itu kalau orang dulu para viewers, para sahabat semua, itu terbiasanya dengan Quran, dengan sajadah, dengan kitab. Itu orang dulu terbiasanya dengan itu. Tapi kalau orang sekarang kan terbiasanya dengan gadget, dengan Android gitu. Jadi kita masuki mereka lewat Android gitu. Dan di Android itu ada yang namanya aplikasi YouTube. Kita masuki itu untuk mensiarkan kebaikan, untuk mengesarkan kebaikan, untuk mengamalkan kebaikan. Jadi seperti itu, dengan cara apapun. Seperti kebijakannya para wali songo ya, para viewers, para sahabat semua, yang kita sudah tahu sebagai orang Jawa kan, kita tahu lah ceritanya wali songo itu seperti apa. Gitu kan. Jadi membudayakan agama. Jadi syiar, jadi dakwah itu lewat budaya mereka. Apa yang mereka sukai kita masuki di situ, asalkan tidak melanggar dari syariat. Begitu para sahabat, para viewers, para
para netizen dimanapun berada, mungkin sedikit edukasi. Nah, di channelnya Mbak Fiona juga aku sudah tegaskan, aku sudah jelaskan bahwasanya Mbak Fiona kemarin tanya itu konsepnya apa, kontennya apa, kontennya edukasi. Memang ada penyakit non medis, teluh, santet, pelet, itu memang ada. Kalau misalkan para viewers, para sahabat semua yang menghujat, menghina dan sebagainya itu, saya nggak percaya dengan goib, saya nggak percaya dengan teluh, saya nggak percaya dengan santet, ya mungkin bisa belajar dulu, bisa cari tahu dulu lebih dalam. Kalau memang santet itu ada, kenapa dulu Belanda yang menjajah Indonesia tidak disantet aja? Ya itu kan ngawur. Jadi harus tahu, cari dasarnya dulu. Santet itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa, kita harus tahu dulu, baru kita berstatement. Begitu para viewers, para sahabat semua. Ya apa namanya, kita itu jangan jadi orang kita itu jangan jadi orang, misalkan kita suka dengan makanan gitu ya, onde-onde misalkan, kita suka dengan onde-onde. Kalau kita pengen setiap hari makan onde-onde yang kita sukai, jangan hanya beli, tahu matangnya, tapi kita juga harus bisa belajar membuat onde-onde yang selezat itu bagaimana caranya. Gitu para sahabat, para viewers. Ini kok kayak gini, gini. Ini di sekitaran Pakai Saji, para viewers, para sahabat semua. Ya sekedar untuk menyapa para viewers, para sahabat semua bahwa channel Anamnes Putra Official, kontennya, topiknya bisa para viewers, para sahabat semua lihat di halaman channel Anamnes Putra Official. Ada exploration, mediumisasi, terus juga informasi, terus apa itu banyak di situ. Ada edukasi. Jadi sebagai netizen, ini viralkan hashtag smart netizen, smart people. Jadi itu viralkan itu, biar netizen itu yang dibilang mereka pada haters pembodohan, konten pembodohan dan sebagainya enggak seperti itu. Kalau kita bisa mengambil mana yang baik, kalau kita bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita, ya sebenarnya banyak manfaatnya. Konten-konten seperti gerbek dukun dan sebagainya itu banyak manfaatnya para viewers, para sahabat semua. Itu ya, mungkin cukup seperti itu aja para viewers, para sahabat semua yang ingin saya sampaikan, karena memang coba lihat kamera situ, saya lagi nyupir terus juga keadaannya lagi hujan kayak gini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada para viewers, para sahabat semua. Kita nanti juga akan ada konsep repair juga sama Mbak Fiona ke gedung angker, ada bisikan arwah yang tersesat di situ. Pokoknya pantengin terus channel Anamnes Putra Official dan juga Fiona Bapusadewo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.